Gloria. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vincentius Ganang Prasetyono. Saya berasal dari ULK Pangudi-Luhur 2 Servasius, Distrik Kuskupan Agung, Jakarta. Pada hari ini saya akan membawakan bacaan sekaligus renungan dan juga sharing pengalaman terkait bacaan pada hari ini. Sebelum kita memulai bacaan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, bugar, tanpa sesuatu hal yang buruk, tanpa sesuatu hal yang jelek bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca ayat suci-Mu. Kami mohon terangilah hati kami, pikiran kami, agar apa yang kami baca dapat meresap selalu ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan pada hari ini Senin 11 Agustus 2025 diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 hingga 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Lalu dilanjut, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkan kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan hari ini sangat menarik buat saya, karena lewat ayat 25-27 Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tetap menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dengan tetap membayar bea bait Allah. Dan hal ini sejalan dengan moto organisasi kita, yaitu Pro Patria et Ecclesia, demi bangsa dan demi gereja. Dan terkait moto Pro Patria ini, baru-baru ini saya mempunyai kisah yang sangat menarik, yaitu saat saya menjalankan tugas sebagai staf dari Mas Julius Setiarto, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Dapil Banten 3 atau Tangerang Raya. 2 bulan terakhir ini saya bersama tim dan juga relawan kami di Tangerang Raya menjalankan program untuk menjalankan tugas untuk mendaratkan program Indonesia Pintar atau PIP bagi siswa SD yang kurang mampu di Tangerang Raya. Saat mendaratkan program ini, ternyata ada banyak hal yang kami ketahui. Ada banyak juga yang terjadi di lapangan, hambatan dan segala macam. Yaitu ada orang tua yang tidak tahu apa itu PIP,
Ada juga kepala sekolah yang tidak tahu bahwa ada PIP dari jalur aspirasi anggota dewan. Ada juga anak-anak atau masyarakat yang kurang mampu tidak mengetahui adanya program PIP. Dan ada beberapa hal yang membuat saya geram, yaitu saat pengurusan PIP ada pihak sekolah yang melakukan pungutan liar. Ada juga yang saat kami ajukan PIP untuk salah satu siswa, ternyata siswa itu sudah menerima PIP, sudah 2 atau 3 tahun menerima PIP. Jadi kemana itu uang PIP yang sudah diterima siswa itu? Ternyata siswa dan keluarganya tidak tahu kalau dia sudah menerima PIP. Lalu ada juga pungutan liar yang tadi saya sebutkan. Ternyata dunia pendidikan kita itu tidak sebagus yang dibayangkan. Ada pungutan liar, lalu ada kepala sekolah yang tidak mau peduli, tidak tahu bahwa siswa-siswinya ini ada yang kurang mampu, dan banyak hal itu terjadi di lapangan. Dan hal-hal tersebut yang disampaikan oleh relawan kepada kami, itu kami tindak lanjuti. Kami lalu berkomunikasi dengan pihak sekolah, datang ke sana, lalu ada juga yang via telepon. Kita melakukan komunikasi, melakukan koordinasi, bahkan kami melakukan teguran terhadap praktik-praktik itu. Dan setelah saya renungkan kembali, ternyata dengan menjalankan tugas pendaratan PIP ini, kami, tim dan juga relawan itu sudah membantu pemerintah dalam mengkomunikasikan, lalu menyalurkan anggaran untuk masyarakat kecil, terakhir melakukan pengawasan terhadap turunnya program tersebut. Dan setelah saya renungkan kembali, oh ini ternyata Pro Patria ini bentuknya bisa seperti ini. Dengan kita melakukan pengawasan program-program pemerintah, dengan kita membantu komunikasi kepada orang tua, kepada masyarakat kecil bahwa ada program bantuan pemerintah dan anggarannya ini bisa diserap oleh masyarakat, ya itu salah satu bentuk Pro Patria juga gitu. Lalu dari contoh bacaan ini juga Yesus menjalankan dan juga taat kepada aturan pemerintah terkait biaya masuk Bait Allah. Jadi Tuhan Yesus pun juga tetap tahu bahwa ada kewajibannya dia sebagai warga negara, seperti itu. Terakhir, lewat renungan ini saya mengajak teman-teman semua, yuk kita jangan selalu pro eklesia, jangan selalulah kita di altar terus, di dalam kegiatan gereja terus. Coba yuk kita berkontribusi terhadap negara dan masyarakat lewat hal kecil aja gitu. Ya kalau saya ada kesempatan mendatangkan program PIP, mungkin rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain mungkin ada lewat pekerjaannya masing-masing gitu. Misalnya pekerjaannya guru, ya ada juga yang menyerempet dengan PIP tadi, ya melakukan pengawasan dalam menyalurkan program PIP. Atau jika pekerjaan teman-teman yang lain, contoh misalnya pekerjaan teman-teman karyawan swasta biasa, atau pekerjaan teman-teman pegawai negeri, lalu ada juga pekerjaan teman-teman perawat dan segala macam profesinya, ya seperti tadi Tuhan Yesus lakukan, tetap membayar bea masuk Bait Allah. Ya maka
kita juga, jika kita tidak bisa berkontribusi dengan hal-hal yang real ke masyarakat atau membantu program pemerintah, ya minimal kita bisa tepat lapor dan membayar pajak. Seperti itu. Demikian sharing pengalaman saya dalam renungan ini. Mari kita menjalankan moto organisasi kita secara utuh, Pro Patria et Ecclesia, demi bangsa dan demi gereja. Mari kita jalankan keduanya dengan baik, dengan utuh, dan kita tetap semangat dalam hidup ini, tetap berkontribusi dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap keseharian kita. Demikian renungan ini. Selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi, sukses terus. Salam sehat, Gloria.